Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita bersyukur sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dia yang tidak lain dan tidak bukan, Allah yang benar dan hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Dia tetap setia bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kasih-Nya itu selalu baru dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, berarti ada rencananya dan janji-janjinya yang akan Dia genapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena setiap kita, Tuhan ada punya rencana dan maksud bagi kita sebagai orang percaya. Dalam hidup ini, Tuhan akan proses kita berbeda-beda sesuai dengan rencananya, sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan tujuannya bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, ketika dalam tantangan persoalan, tetaplah bersyukur untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ketiga. Saya akan baca buat kita semua. Saudara bisa perhatikan di dalam teks Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan: jiwaku hancur karena merindukan pelantara-pelantara Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini, merindukan Tuhan. Kalau kita perhatikan konteks ayat ini, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, rindu kepada kediaman Allah. Kalau kita berbicara rindu, rindu itu berat. Setiap orang pasti merindukan, apalagi ini dalam konteks anak-anak muda yang LDR, apalagi sudah berpacaran, jarak sudah memisahkan, itu pasti merindukan. Dan juga kita merindukan keluarga kita yang jauh, sahabat, orang-orang yang kita cintai. Tetapi di balik rasa rindu pasti ada rasa cinta. Tidak mungkin orang rindu tanpa dia cintai. Pasti dia mencintai dulu baru rindu. Kalau dia hanya merindukan tidak mencintai, itu menjadi pertanyaan. Tetapi ketika seseorang merindukan orang lain, dia harus mencintai. Ketika ada rasa mencintai, oleh sebab itu rasa rindu itu ada untuk mau ketemu. Karena yang bisa mengobati rasa rindu ini harus ketemu. Tetapi kalau kita perhatikan konteks ayat ini, rindu yang dimaksud ayat ini bukan merindukan keluarga, orang yang kita cintai, merindukan sahabat dan lain sebagainya. Tetapi rindu yang dimaksud konteks ayat ini berbicara tentang bagaimana kita merindukan pelantara-pelantara Tuhan. Kalau kita sudah berbicara pelantara Tuhan, ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu saya memberikan judul renungan hari ini, merindukan Tuhan. Karena berbicara tentang pelantara, berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kita datang beribadah bukan mau mencari apa, tapi cari Tuhan. Karena kita merindukan Tuhan. Di balik kerinduan itu ada rasa cinta. Rasa cinta itu membuat kita rindu kepada Tuhan. Kita datang beribadah, berdoa kepada Tuhan karena merindukan Tuhan. Kalau kita perhatikan konteks ayat ini jelas.
Jiwaku hancur karena merindukan pelantara-pelantara Tuhan. Dia merindukan Tuhan melalui doa. Dia merindukan Tuhan ketika mau datang ke pelantara-pelantara Tuhan, mau mencari Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik datang beribadah, lebih baik datang mencari Tuhan, lebih baik berdoa kepada Tuhan daripada kita kumpul dengan orang-orang fasik, berbuat gosip dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mencari Tuhan. Oleh sebab itu Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini jelas. Ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita merindukan Tuhan, di saat itulah kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Ketika kita mau mencari Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus kita ikut. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan pakai kita secara dahsyat dan luar biasa. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ketika kita sudah mencari Tuhan, kita merindukan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini walaupun banyak tantangan, banyak rintangan. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, artinya dia berserah kepada Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dia harus serahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang kekuatannya ia dapat di dalam Tuhan. Artinya dia berserah kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhanlah kota benteng, Tuhanlah perisai. Kekuatan yang dia dapat hari ini, dia bisa melewati segala tantangan, persoalan. Itu bukan karena kekuatan dan gagah dia, tapi dia percaya bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ini luar biasa. Saudara yang terkasih, hari ini kita bisa kuat. Kita bisa melewati persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai sekarang kita bisa ada. Mungkin di 2020, 2021 banyak tantangan yang kita hadapi pada saat itu. Tetapi kita bisa ada di 2023. Ini karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa melewati semua sampai hari ini. Karena campur tangan Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih, merindukan Tuhan itu sangat penting bagi orang percaya. Merindukan Tuhan, ada rasa cinta, baru rasa rindu itu akan timbul. Kalau kita tidak pernah mencintai Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin kita merindukan Tuhan. Kalau kita ada cinta sama Tuhan, mau ibadah jauh di mana kita akan pergi karena ada rasa kerinduan untuk mencari Tuhan. Kalau kita merindukan Tuhan dan kita cinta sama Tuhan, pas minggu pagi jam 9 hujannya lebat, tapi kita akan pergi ke gereja. Karena apa? Karena cinta. Rasa cinta itu membuat rasa rindu kepada Tuhan, merindukan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita merindukan Tuhan. Pertanyaan bagi kita hari ini, apakah dalam perjalanan hidup ini kita merindukan Tuhan? Atau kita tidak pernah merindukan Tuhan? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita merindukan Tuhan. Kita datang cari Tuhan melalui pertemuan-pertemuan ibadah, doa. Kita datang kepada Tuhan.
bangun komunikasi dengan Tuhan dengan baik, maka setiap langkahmu akan dituntun oleh Tuhan. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu cita-citakan, Yesus adalah ahli dalam mewujudkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana itu indah dan luar biasa bagi kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita harus merindukan Tuhan. Tuhan itu penting bagi kita sebagai orang percaya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Tuhan. Mungkin dalam perjalanan hidup ini kita tidak mampu menghadapi tantangan, persoalan yang Tuhan izinkan. Kita harus lari kepada Tuhan, karena Dia sumber berkat, sumber pertolongan, sumber penghiburan, kekuatan bagi kita sebagai orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang kita percaya, Dia akan tetap setia bagi kita. Kalau kita telepon, kita punya saudara atau kekasih, kita seringkali kalau telepon pasti nomornya sibuk atau di luar jangkauan. Tapi kalau kita telepon Tuhan, tidak pernah nomor Tuhan itu sibuk. Tapi seringkali kita yang sibuk lupa untuk telepon Tuhan. Bagaimana telepon Tuhan? Dengan kita berdoa kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau bagi kita sebagai orang percaya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9 dikatakan, "Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah, Yakub." Komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan, tetaplah merindukan Tuhan, datang kepada Tuhan, supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan akan pakai kita secara dahsyat dan luar biasa. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus merindukan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kita harus mencari Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan, supaya kita akan tetap kuat menjalani perjalanan hidup ini. Selagi kita masih di dunia, tantangan akan banyak, persoalan akan banyak bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan kuat dan kita akan mampu melewati semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.